Bayangin kalian punya proyek raksasa, tapi Menteri Keuangan sama anggota DPR sampai nggak tahu dari mana asal anggarannya. Sudah stikernya soalnya pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau nggak salah ditolak. Yang tahun ini saya nggak tahu, saya akan double cek lagi. Itulah yang lagi ramai soal Badan Gizi Nasional, mulai dari pengadaan 21.800 satu unit motor listrik merek Emmo yang harganya rata-rata 42 juta per unit, sampai fakta mengejutkan soal vendor yang dealernya aja belum buka satu pun, sementara kontraknya sudah diteken duluan. Hari ini kita bedah laporan dari berbagai media nasional soal kenapa pengadaan ini bikin banyak pihak geleng-geleng kepala. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengklaim kalau harga motor listrik 42 juta itu justru di bawah harga pasar. Yang bener. Alasannya? Karena motor ini spek khusus untuk angkut beban berat ke daerah pelosok. Yang bener. Dan menurut dia, harga pasar normalnya ada di angka 52 juta per unit. Tapi, disinilah tanda tanya pertama muncul. Motor yang dibeli BGN adalah merek Emmo dengan dua tipe. Yang pertama Emmo JVX GT yang model trail, sama Emmo JV Max yang model skuter. Merek ini tergolong sangat baru. Produknya baru muncul di tahun 2025. Dan yang lebih mengejutkan, dari penelusuran Detik Auto, belum ada satupun dealer Emmo yang siap beroperasi secara penuh. Dealer satu-satunya yang diklaim ada di Grogol, Jakarta Barat saat dikunjungi masih kosong. Tidak ada showroom, tidak ada bengkel. Pengamat otomotif bahkan bilang, motor ini tidak pernah muncul di satupun pameran besar. Tidak ada press release, tidak ada test ride dari media manapun. Jadi wajar kalau publik bertanya, kok bisa merek yang belum punya ekosistem dealer langsung dapat kontrak pengadaan 21.000 unit lebih dari pemerintah? Nah, ini yang bikin makin menarik. Secara struktur bisnis, Emmo bukan satu perusahaan tunggal. Berdasarkan data resmi pemerintah, ada 4 pihak yang terlibat. Emmo sebagai merek, PT Adlas Sarana Elektrik sebagai produsen yang pegang sertifikat komponen lokal, PT Kaisar Motorindo Industri sebagai pabriknya, dan PT Yasa Arta Trimanunggal sebagai vendor yang masuk ke katalog pengadaan pemerintah. Struktur ini sah secara hukum, tapi ada fakta yang bikin dahi berkerut. Desain industri untuk model JVX GT baru didaftarkan patennya tanggal 22 Agustus 2025. Dan model JV Max baru didaftarkan tanggal 17 Oktober 2025. 3 hari setelah kontrak pembelian ditandatangani tanggal 14 Oktober 2025. Artinya, negara membeli barang yang patennya baru didaftarkan setelah kontrak disetujui. Kita lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Pertama, Pasal 1 Ayat 5 bilang, kalau hak desain industri itu adalah hak eksklusif dari negara. Lalu, di Pasal 9 Ayat 1, ditegaskan kalau cuma pemegang hak yang boleh jual atau bikin kontrak. Masalahnya, di Pasal 10 disebutkan hak itu baru ada kalau sudah didaftarkan. Nah, kontrak baru disetujuin tanggal 14, tapi permohonan JV Max baru masuk tanggal 17. Artinya, saat kontrak triliunan ini disepakati, secara hukum, hak eksklusifnya itu belum ada. Dan ini menjadi pertanyaan serius soal kehati-hatian dalam penggunaan uang negara. Ini paling ramai dibicarakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku kaget saat ribuan motor ini viral di media sosial. Beliau bilang, "Setahu saya, pengajuan anggaran untuk motor listrik ini pernah ditolak sebelumnya karena dinilai bukan prioritas utama." Kutipannya kira-kira begini, "Fokus kami adalah bagaimana dana sampai ke piring anak-anak, bukan untuk belanja kendaraan." Tapi, setelah beliau langsung datang ke BGN dan tanya ke kepala BGN, jawabannya adalah, anggaran ini berasal dari tahun anggaran 2025 yang sudah terlanjur terserap. Kepala BGN bilang, ini bukan anggaran mendadak, sudah masuk perencanaan 2025, dan karena sudah berjalan, tidak bisa ditarik lagi sepenuhnya. Menkeu pun membenarkan, pengadaan memang sudah dibatasi. Tidak semua unit yang diajukan disetujui. Sisanya sudah dikembalikan ke kas negara per Maret 2026. Dan DPR
Komisi 9 menegaskan mereka tidak pernah dikonsultasikan soal pengadaan ini sama sekali. Sampai-sampai mereka harus memanggil kepala BGN ke rapat dengar pendapat untuk minta penjelasan resmi. Dan akhirnya, sampai kita di chapter terakhir, setelah motor listrik yang dealernya lebih misterius, sekarang kita bahas sesuatu yang jauh lebih mancing emosi. Waktu publik iseng bongkar rincian belanja BGN tahun 2025, mereka nemu angka yang bikin orang harus baca ulang 2 kali. 622,3 miliar rupiah untuk pakaian, seragam, sepatu, sampai kaos kaki. Pemerintah udah klarifikasi, ini satu paket biar petugas terstandar di lapangan. Tapi program ini namanya makan bergizi gratis, bukan seragam bergizi gratis. Dan di anggaran yang sama, total untuk makanan 242,8 miliar, hampir 3 kali lipat lebih kecil dari anggaran pakaian. Sementara itu, masih ada laporan anak-anak yang menunya telur terus tiap hari. Mungkin memang stunting harus diatasi dari bawah, dari kaki, secara harfiah.